Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Hanif dan abang gua Canda di The Explore 77. Malam kali ini gua sama abang gua bakal nemenin malam-malam kalian ya, dengan cerita pengalaman abang gua, yaitu cerita pesugihan keris 7. Mantap ya kan judulnya. Ya nggak usah lama-lama, langsung kita simak aja ceritanya dari abang gue sendiri. Gimana Acanda kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik nih. Gimana? Oke. Juga Alhamdulillah sehat-sehat selalu lah. Alhamdulillah. Jadi gimana tuh ceritanya tuh tentang pesugihan keris 7 itu? Pesugihan keris 7. Alhamdulillah, ini kejadian yang dialami ya oleh saya sendiri, karena di dalam kehidupan saya banyak didampingi oleh ya cerita-cerita mistis. Awalnya sebelumnya saya pernah bercerita, yaitu tentang kakek saya dan nenek saya yang tinggal di daerah Kebumen. Pada awalnya, setelah video sebelumnya saya berlibur, di kehidupan saya itu ketika SMP, jadi saya sempat tinggal di daerah Kebumen. Saya tinggal di Kebumen dan SMP saya sekolah di sana. Jadi saya dibiayai oleh kakek saya dan nenek saya. Cuman jadi pertanyaan tuh, mereka hidupnya itu sangat berkecukupan. Orang kaya ya? Ya, dibilang seperti itu bisa. Jadi ada beberapa perkarangan yang mereka punya, sawah, tapi mereka tidak mempunyai anak nih. Nggak punya anak nih. Makanya kadang selama masa hidup kakek dan nenek saya itu, jadi ibu saya punya ibu dan bapak. Nah, berarti kan nenek saya. Nah, nenek saya itu punya adik. Nah, yang tinggal di Kebumen itu. Nah itu yang nggak orang punya kaya anak. itu. Nah, makanya dia sering ngasuh-ngasuh. Ya, bukan ngasuh ya, ngangkat anak lah sebagai teman hidupnya. Dan salah satunya ibu saya waktu kecilnya juga pernah diurus beliau. Dan ketika saya SMP, saya juga diurus sama kakek dan nenek nih. Saya tinggal di sana, terus sekolah di sana. Yang saya bingung, kata sesepuh orang tua situ, tetangga lah, pas saya lagi main-main kan, dia cerita, "Bra," pakai bahasa Jawa, "kayak mbahmu wong sugih, Bra. Mbahmu tuh orang kaya, Bra." Dia bilang gitu, Bra. "Iya, Mbah, tapi ya ora duwe anak, Mbah. Nggak punya anak." Iya. Tapi kata mbah tetangga yang di situ, dia bilang,
kalau malam Jumat itu saya sering melihat cahaya yang keluar dari rumah Mbah. Jadi di rumah kakek saya tuh Mbah yang tadi bercerita sama saya sering melihat cahaya-cahaya yang keluar. Kadang bisa cahaya itu ada 7 warna dan keluarnya itu ketika malam Jumat di sepertiga malam, jam 3 malam. Juga cahaya-cahaya apa tahu kalau boleh tahu? Nah, dari Mbah itu ngomong ke saya coba cari tahu. Itu benar nggak bahwa Mbah saya tuh di rumahnya itu menyimpan kayak suatu benda pusaka gitu nih. Akhirnya dari kejauhan saya tungguin untuk nginep di rumah tetangga. Ketika malam Jumat itu benar keluar nih, cus keluar cahaya nih, gitu kan. Dan sampai namanya waktu SMP saya memberanikan diri buat nanya ke kakek dan nenek saya. Tanya langsung. Ketika dia lagi ngopi-ngopi itu di dapur yang ada sumur, yang waktu ibu saya itu tinggal pocong. Saya nanya, Nek, itu semalam kan begadang di rumah teman, cuman dari kejauhan tuh suka menyaksikan cahaya yang keluar dari rumah kakek dan nenek. Woi meneng bae. Apa tuh artinya? Kata dia, kamu diem aja. Oh iya Mbak, enggak Mbak, saya cuma nanya itu cahaya apa. Woi meneng bae. Kamu diem Ya aja. udah, kamu diem aja. Yaudah saya diem. Nah, lama-lama kelamaan saya penasaran, kenapa harus diem aja gitu kan, dengan menggunakan bahasa Jawa. Akhirnya saya tidur. Nah, ketika itu jam 3 berikutnya bertepatan dengan malam Jumat juga, saya coba bangun. Saya bangun dan yang jadi pertanyaan, ya memang sih udah tua ya, kakek dan nenek saya itu tidurnya terpisah, punya kamar masing-masing. Sering sebelumnya sih, sebelum saya terbangun itu kadang sering mendengar suara-suara kayak suara-suara geraman lah di kamar mereka tuh, suara-suara kayak Nah itu sampai saya bangun penasaran terus sudah pernah menyaksikan cahaya-cahaya itu nih. Jadi posisi ininya tuh, ini kamarnya di sini. Nah begitu bentuk L ini kamar kakek, ini kamar nenek saya. Nah di sini ini ada pintu, ada dapur. Nah saya kamarnya di sini. Nah saya keluar dari sini nih. Nah ini nenek saya sama itu. Itu jam 3. Itu suara perempuan sama suara laki-laki tertuju di kamar kakek dan nenek saya. Chandra samperin nih, samperin. Kebetulan
pas di pintu tuh ada buat ngintip gitu kan, karena ada selah buat ngintip. Saya lihat yang kakek dulu, jadi pas ada selah intipan di pintu tuh, di pintu itu lagi ini nih gitu kan, dengan suara geramannya Serem banget. suaranya. Wah, mau ngintip juga udah rasa takut tuh. Wah, ini maksudnya dalam hati itu bertanya-tanya, ini ajaran apa gitu yang harus sepertiga malam itu menggeram-geram seperti itu nih, ya kan. Nah, habis mereka ngegeram, saya ngeliat yang posisi nenek saya itu sujud, dan sujud sama, cuma kan suaranya agak ya perempuan. Nah, beberapa geraman sambil bersaut-sautan, jadi kayak ada suara dak dudak 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 dudak. Langsung saya coba untuk mundur dulu. Wah, ada suara apa? Ternyata yang suara dak duk itu keris. Dan setiap malam Jumat itu dia memang dilepas untuk terbang. Keris itu Ada berapa tulis? ada 7 gitu kan. Saya bingung gitu. Akhirnya malam saya udah ngintip, udah tahu sesuatu. Akhirnya saya tidur balik lagi ke kamar dan kembali menjalani rutinitas. Besok paginya saya sekolah, dan habis pulang sekolah tuh saya makan, saya makan, ya kan, saya mandi, sholat. Habis sholat, kebetulan waktu itu rumah sepi, nggak ada siapa-siapa. Mereka, kakek dan nenek saya itu lagi ke sawah. Saya coba balik lagi ke kamar lagi. Saya lihat, penasaran, yang semalam bunyi dak dudak itu. Saya masuk ke kamar nenek saya. Jadi kayak ada meja tapi di atasnya kayak peti tapi agak lebar gitu kan. Saya penasaran, saya buka. Nah, berjejerlah seluruh keris. 7 keris itu. Terus saya tutup lagi. Saya buru-buru keluar. Akhirnya saya coba tanya gitu kan sama mbah yang tadi pertama cerita. Mbah, sebenarnya saya mau nanya, Mbah, kalau untuk kakek sama nenek saya itu sebenarnya agamanya apa, Mbah? Jadi Chandra belum tahu gitu agama. Ya, kalau di KTP Islam. KTP-nya Islam nih. KTP-nya Islam. Cuman setelah kejadian itu coba berani nanya. Tapi kamu jangan nanya sama Mbah. Tapi kamu jangan kasih tahu lagi tentang apa yang kakek nenek kamu alami sekarang. Jelas ya banget. Iya, coba kamu perhatiin. Dia punya 1000 hektar pohon salak pondok. Buat juga. Dan itu
secara rutinitas tuh tumbuh manis besar-besar. Tapi kalau ada tetangga yang coba nanam di situ, itu nggak bisa tumbuh. Padahal tanah dari teksturnya itu sama nih. Namanya di salah satu daerah kan, pasti kalau nggak jauh ya tekstur tanahnya tuh pasti macamnya sama. Kalau memang ini bisa nanam salah, kenapa di situ nggak bisa? Gitu. Jadi kakek dan nenek kamu itu adalah pesugihan keris 7. Gitu nih. Saya tanya, yang sering saya baca, berarti kalau pesugihan berarti ada tumbal. Ada. Selama hidupnya dia tidak punya anak. Oh, itu tumbalnya anak mereka sendiri. Makanya dia tidak punya anak. Gitu, makanya dia menganut pesugihan. Gitu. Dan akhirnya saya tanyain sama Mbah, sejak kapan Mbah itu kakek sama nenek saya mempunyai pesugihan? Gitu. Itu sejak Mbah Laki ya namanya. Mbah Laki itu sebelum menikah memang sudah menganut pesugihan keris 7. Dulu udah lama banget ya. Udah lama banget. Gitu. Itulah kisah yang saya alami nih, yaitu pesugihan keris 7. Dan tumbalnya tidak mempunyai anak seumur hidupnya. Jadi si anak itu ditumbalin langsung gimana? Jadi ketika nanti mempunyai janin gitu kan, nggak tahu mediasinya seperti apa, tiba-tiba di dalam kandungannya hilang. Menurut sesepuh yang cerita ke Chandra gitu. Makanya wah, ngeri banget gitu. Ngeri juga gitu. Cuman yang sekarang yang kakek sudah meninggal dan nenek masih hidup gitu nih. Ya itu sepenggalan cerita lah masalah pesugihan keris 7 yang dialami kakek dan nenek saya. Gitu. Mungkin itu aja. Jadi dari Acanda ada pesan-pesan nggak? Ada pesan-pesan moral dari dibalik pesugihan keris 7 itu? Ya, kalau saya berpesan ya kan, karena saya sebagai umat muslim ya kan, jauhilah pesugihan yang seperti itu. Gitu. Kita sebagai umat muslim hanya bisa untuk sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Dijauhi untuk kemusyrikan, yaitu seperti pesugihan keris 7. Mudah-mudahan tidak terjadi pada generasi berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi pesan-pesan moralnya tuh kita jangan jangan melakukan pesugihan gitu, karena itu semuanya musyrik. Karena musyrik itu dibenci banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar. Jadi ya namanya rezeki, jodoh sama umur itu udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya pakai jalan-jalan sehat aja lah gitu ya. Berdoa sama Allah, sholat tiap hari gitu. Ya udah, jadi sampai segini aja cerita kita ya. Semoga kalian semua terhibur. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu misteri. Salam satu.